Melihat melalui mata, mendengar melalui telinga. Pandang peristiwa dengan segenap indera, pahami semua sisi melalui jendela dunia. Selamat datang di Jendela Dunia, program yang memberikan informasi berbagai hal di sekitar kita. Saya Ica Dewi, tuan rumah Jendela Dunia. Hoax atau bukan? Mari kita buka Jendela Dunia bersama dengan tamu saya. Beliau seorang dokter cantik, dosen dan juga peneliti di Departemen Mikrobiologi dan Imunologi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Mari kita sambut Dr. Maria Sylvia Mary MSc. Ya, Dr. Sylvie, ini ya, jadi sebenarnya kalau yang disebut-sebut orang dengan corona sendiri itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi kadang orang masih kurang tepat penyebutannya. Ketika kita bilang virus corona, itu sebenarnya kita menyebut virus yang ada banyak banget. Kalau virus corona sendiri itu jenisnya ada ratusan, dan itu memang originally atau aslinya ada di hewan-hewan, baik itu hewan mamalia kecil, aves, burung-burungan unggas, atau mamalia yang agak besar. Nah, yang sekarang itu kita lebih fokusnya adalah pada corona yang menyebabkan severe acute respiratory syndrome atau SARS. Nah, untuk yang penyebab COVID-19 ini namanya SARS-CoV-2 gitu. Namanya udah susah, tapi bagus, tapi dia emang mengganggu kehidupan kita ini ya? Mengganggu kehidupan kita, iya. Jadi sebenarnya ini tidak secara umum disebut corona ya, Dokter Sylvia? Kalau corona itu berarti secara keseluruhannya semua macam, tapi tidak semua corona berbahaya. Tidak semua corona berbahaya. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini mengganggu masyarakat sampai ada himbauan dari Kementerian Pendidikan untuk memperlakukan belajar dari rumah di sekolah-sekolah itu, yang mana nih, Dokter? Ini adalah corona yang human, yang menyerang manusia, yang menyebabkan gangguan pernafasan akut yang serius, yang itu tadi. Dan ini kemiripannya adalah 60% dengan MERS dan juga 90% dengan SARS. Tetapi ini bukan bentuk mutannya, ini adalah variasi baru, makanya dikasih namanya SARS-CoV-2 gitu. Kalau yang SARS-CoV-1 itu yang tahun 2002 dulu. Oke, jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah yang baru gitu, itu munculnya karena apa? Sampai kemudian ada hal yang baru lagi, ada varian baru. Kalau kita buka usaha kan ada kopi, ada campurannya apa. Ini kemudian ada varian baru lagi. Kalau virus itu karena apa dong? Ya, yang namanya virus itu ada banyak banget. Walaupun sudah banyak sekali teridentifikasi, masih ada juga yang belum teridentifikasi gitu. Teridentifikasinya adalah ketika dia menyebabkan gejala pada manusia. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi Mbak Isya nanya dari mana ini kok bisa begini padahal dulu nggak ada gitu. Itu bisa karena ulah manusia sendiri ya. Misalnya pemanasan global atau tindakan-tindakan yang misalnya mengkonsumsi sesuatu yang tidak seharusnya kita konsumsi, sehingga dalam tubuh kita juga tidak bisa menerima dengan baik, dan juga ada pertukaran atau transfer di situ. Itu bisa, jadi bisa karena mutasi, bisa karena dia adaptasi dengan lingkungan gitu ya. Nah, di sini kenapa kok SARS-CoV-2, nanti ke selanjutnya saya akan bilangnya SARS-CoV-2 ya. Oke, siap. SARS-CoV-2. Jadi sekarang ini yang memang mengganggu kita itu sebenarnya si SARS-CoV-2 itu ya, Dokter ya. Oke. COVID adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. COVID singkatannya adalah Coronavirus Infectious Disease 19 karena tahun 2019 gitu. Oke, jadi sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita si SARS-CoV, betul. Ini tadi sendiri SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Nah, kalau karakteristik dari virus ini sendiri ini seperti apa dong? Betul tidak kalau dia di panas temperatur tertentu dia akan mati atau seperti apa gitu, Dokter Sylvie? Ya, oke Mbak Isya. Jadi ketika bilang karakteristik berarti harus tahu dulu ini bentuknya seperti apa. Bentuk si virusnya kalau misalnya Mbak Isya sering lihat ya, itu sering lihat maksudnya kalau ada ini loh dari jadi kebayang gitu di share gitu ya, gitu ya. Bentuknya dia bulat, tetapi dia bisa bervariasi mengikuti bentuk sel yang nanti akan ditempeli. Dan dia bentuk bulat gitu ya, kayak bola tenis. Terus di luar-luarnya itu ada tonjolan-tonjolan yang membentuk seperti mahkota, makanya namanya corona. Gitu ya. Dan tonjolan yang banyak itu dia bisa melekat nih di epitel atau di sel-sel saluran nafas kita. Jadi karena tonjolannya banyak, perlekatannya tuh nempel banget gitu, so attached.
Nah gitu, itu ya bentuknya satu bulat atau kadang bervariasi, dan ukurannya adalah terbesar di antara virus-virus sejenis dengan inti RNA. Oke, ini Ya. ngomong-ngomong tadi disampaikan nempel di Epitel saluran nafas. pernafasan ya, Betul. gitu. Kenapa di pernafasan ini, Dok? Ya, yang namanya virus itu dia punya preferensi atau punya pilihan. Misalnya, Mbak Isya ini aku suka nongkrong di kafe A, di kafe B gitu kan. Oke. Misalnya yang suka di situ, di tempat lain nggak suka. Sama dengan virus. Dia punya yang namanya reseptor. Reseptor itu adalah sinyal gitu. Aku suka nempelnya di saluran nafas, ya maka dia akan di saluran nafas. Dia spesifik. Jadi emang spesifik itu karena itu ditemukan memang di epitel saluran pernafasan Betul. itu sendiri ya. Oke, lanjut karakteristiknya tadi, Dokter. Nah itu ya, jadi dia bulat atau bervariasi, banyak tonjolannya, mudah menempel, kemudian dia intinya RNA, besar ukurannya, dan kalau virus ini bukan benda hidup ya, virus ini adalah partikel ya, sehingga dia membutuhkan sel hidup untuk kemudian bisa memperbanyak diri. Dan ketika dia sudah dikeluarkan nih ya, misalnya nih ada orang bersin jebret gitu, maka di permukaan yang keras dan rata dia bisa hidup sekitar 3 hari. Oh, lama juga ya. Betul. Nggak pengen transmigrasi kemana gitu? Ya, karena dia kan bukan benda hidup. Beda dengan misalnya Dia partikel itu tadi partikel. ya. Dia menyatu aja, dia santuy-santuy nempel ya. Tapi kalau permukaannya dia agak bergelombang gitu, dia bisa sampai 9 hari. Misalnya di uang yang sudah lecek, atau di permukaan yang tidak rata, di karpet misalnya. Di karpet. Ini dia bisa. Jadi dia kayak manusia suka yang tempatnya yang lembut-lembut Iya, gitu, yang yang dia- ada lekukan buat sandaran kan nyaman gitu ya. Iya. Bahaya juga Bahaya ya, juga nih ya si ternyata. virus. Dan dia itu tadi kan katanya apakah kalau dipanaskan mati gitu ya. Pemanasan memang mematikan, menginaktivasikan, tetapi tetap asal dalam waktu 3 hari itu tidak masuk ke sel hidup gitu ya. Tapi memang pemanasan dia akan mematikan. Pemanasan di atas 60 derajat, kemudian sinar matahari kan nggak sampai 60 derajat ya Kak Isya Iya, ya. iya. Coba kalau sinar matahari sampai 60 derajat gosong kita kan. Kosong kita. Kan banyak yang di sosial media itu di-share di grup-grup juga, katanya virus ini kalau kepanasan kena sinar matahari 10 menit gitu udah mati gitu. Jadi kita asal kepanasan aja aman, nggak usah panik sama corona dan sebagainya gitu. Ya, di satu sisi ada benarnya, di satu sisi tidak. Nah, jadi begini, adalah kurang benar kalau dibilang bahwa virus akan mati di suhu seperti ini. Karena ini suhu terpanas pun kalau di Jogja kan berapa? 34, 35 aja gitu Iya, udah itu panas banget. kita udah yang gerah banget gitu Betul. ya. Di Dubai itu 36, 37 aja udah segitu panasnya ya. Nah, di situ virus tidak mati ya, karena virus itu tahan sampai suhu 60 derajat. Tetapi memang betul bahwa dengan kita berjemur selama 10 menit itu akan membuat sistem imun kita menjadi lebih baik. Kemudian provitamin D kita akan diubah jadi vitamin D, dan vitamin D ini akan lebih melindungi kita gitu. Jadi berjemurnya tetap aja silahkan, tetapi berjemurnya ini tujuannya bukan supaya virusnya mati loh ya gitu. Virus tadi mati ketika pemanasan, yang kedua radiasi, yang ketiga alkohol dengan kadar di atas 60%. Oke, Gitu. berarti makanya Dan kenapa deterjen. kita harus rajin dengan memperlakukan lagi PHBS, perilaku hidup Ya. bersih dan sehat. Dan bukan PHP. Dulu di PHP ya dokter Enggak dong, saya mau PHP dan PHP orang. bangga gitu. Jadi cuci tangan itu emang perlu, makanya banyak informasi yang beredar dengan tadi ada hoax-hoax tadi itu, kemudian endingnya sih untungnya masih bener, yang cuci Betul. tangan dengan Iya. sabun, terus dengan alkohol tadi, hand sanitizer itu ya. Betul. Cuman itu udah susah juga dicari, hand sanitizer Iya. susah, masker juga susah untuk didapatkan gitu. Iya. Ini juga ada pemberlakuan untuk mulai untuk belajar dari rumah aja, nggak perlu datang ke lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah. Ini lalu kondisinya berarti Indonesia sudah seperti apa sih dok? Korban-korbannya sendiri gitu memang banyak atau bagaimana? Ya, jadi kita kalau misalnya mau update-nya ada ya sekarang saluran resminya ya. Ini saat ini adalah tanggal 15 Maret dan kita mengupdate situasi terkininya. Itu memang sudah ada beberapa kota yang sudah terkonfirmasi positif termasuk Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri ada sekitar 14 sampai 15 orang yang dalam pengawasan, dan 12-nya sudah dinyatakan negatif, 1 sudah dinyatakan positif, yang 2 masih kita tunggu hasilnya. Mungkin orang ini, cuma 1, cuma 2 gitu. Dan ada yang bilang kita punya sistem kekebalan tubuh nih, dengan sistem kekebalan tubuh dia akan sembuh.
Nah, ini yang juga harus diberi catatan di bawahnya. Syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Yang pertama, orang kena SARS-CoV-2 sehingga dia berkembang menjadi COVID-19. Apakah bisa sembuh? Jawabannya iya, bisa sembuh. Di atas 85%. Oke. Ada tetapinya. Syarat dan ketentuannya kemudian Bukan, tetapi walaupun sembuh, dia akan mengalami penurunan kapasitas paru-paru. sampai berapa persen nih dokter? Ini kan karena kasus-kasus sembuh di Wuhan, China itu sudah meningkat ya, sampai katanya rumah sakit yang kemarin dibangun dalam waktu sesingkat-singkatnya itu sudah kekurangan pasien juga. Itu good news-nya, bahwa ternyata virus ini bisa dikontrol. Tetapi memang mengalami penurunan paru-paru, ini sedang diteliti. Dari kasus-kasus yang diteliti, penurunannya sekitar 20-30%. Jadi setelah sembuh dari virus itu, kemudian orang akan menjadi lebih ngos-ngosan, tidak seprima dulu kondisinya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk golongan-golongan yang terlalu abai, terlalu cuek, jadi kalau apa deh kena virus aja, nanti sembuh kok. Oke, tetapi kapasitasnya 85% bisa sembuh kok. iya betul, bisa. Memang karena virus ini termasuk salah satu virus yang menyebabkan self-limiting disease. Jadi kalau kena pun kita bisa sembuh sendiri kok dengan sistem kekebalan tubuh yang baik. Tetapi apakah mau men-challenge sistem imun kita dengan udah nggak apa-apa, santuy, cipikan-cipiki, tetap ya kumpul-kumpul di mana-mana. Tapi kemudian kena dan ada penurunan kapasitas paru, mau nggak gitu? Ini langsung yang lagi nonton kita talk show juga langsung pakai hand sanitizer loh. Oh bagus, kan bagus ya, langsung ya. ingat untuk sering menggunakan itu sendiri. Iya betul. Nah, ini dok, kalau sekarang kan sampai dengan kondisi bahwa pemerintah kemudian memberikan himbauan sekolah-sekolah untuk memperlakukan belajar di rumah bagi para siswanya. Ini perlukah seperti itu, dan kenapa sih? Jadi kenapa harus belajar di rumah? Memangnya kalau pergi dari rumah ke sekolah akan rentan juga atau bagaimana dok? Karena gini ya Mbak Isya dan juga semuanya, ketika kita menghadapi virus itu kita menghadapi sesuatu yang nggak kelihatan nih. Kecuali kalau misalnya serangan gajah gitu ya, gajahnya di mana kita bisa sembunyi di tempat yang gajahnya nggak ngeliat kita. Betul. Nah ini kan virus, kita nggak tahu dia ada di mana, penularannya sudah sejauh apa. Dan namanya virus ketika sudah menyebar dia akan susah sekali di stop gitu. Jadi mungkin dia tetap akan ada di sebuah populasi dan sebagainya. Nah, udah banyak juga yang kita bahas ya Dokter Sylvia. Sekarang kalau terkait dengan penanganan penularannya sendiri nih ya dokter ya, penularan itu apakah yang tadi misalnya harus sekolahnya di rumah dulu, belajar dari rumah, itu apakah betul-betul bisa menjaga, mengkondisikan supaya dia mengurangi kemungkinan untuk terkena resiko itu, atau bagaimana sih nularnya itu? Iya, jadi yang namanya virus atau bakteri gitu ya, tapi kita lebih fokusnya virus karena dia sangat, yang sekarang ini dia sifatnya dia sangat cepat menular. Dia sangat cepat menular dengan variasi gejala itu mulai dari ringan sampai berat, sampai menimbulkan kematian. Nah, salah satunya adalah dengan mengembangkan imunitas dalam komunitas, herd immunity namanya. Nah, itu artinya ketika sebuah komunitas itu dia semakin sedikit orang yang kena virusnya, terpapar virusnya lalu sembuh, dan virusnya tidak punya tempat lagi di komunitas itu, maka virus itu selesai, end gitu. Tetapi dan itu bisa dilakukan ketika kita memisah-misahkan. Jadi jangan ada kumpulan besar massa gitu ya, kita harus pisah-pisahkan supaya nanti misalnya terpisah nih, anak-anak dia punya kakak, di situ ada lima orang dalam satu rumah itu ada yang sakit, di situ sampai sembuh, baru kemudian keluar. Dia tidak punya kans untuk berpindah host ke yang lain lagi gitu. Betul. Tapi kalau tadi mengatakan yang ini lagi sakit, memang gejalanya terkena serangan si virus ini seperti apa dok, gejalanya sendiri? Oke, gejala ya. Sebelum gejala pasti dia ada proses penularan. Penularannya adalah lewat droplet. Droplet adalah semua produk yang dikeluarkan oleh mulut kita yang ukurannya agak besar, jadi kayak percikan-percikan air ludah. Dan itu biasanya dalam jangka 1 meter. Jadi tidak sejauh itu. Kalau sejauh itu namanya airborne, itu dia biasanya pada bakteri TBC. Tetapi kalau yang ini dia droplet dalam jarak 1 meter aman. Nah kemudian ketika seseorang itu kena droplet ya, droplet, dahak, liur gitu ya, kemudian masuk ke saluran nafasnya dan berkembang menjadi sebuah gejala penyakit,
mulai dari hari pertama sampai keempat itu bisa jadi cuma kayak berlendir hidungnya, jadi belum khas. Ada rasa nyeri telan, kemudian rasa nggak enak di badan gitu dulu. Ini tergantung daya tahan tubuh ya. Misalnya daya tahan tubuhnya ya dari orang ya. Semakin baik daya tahan tubuhnya, maka gejala awalnya semakin mild. Belum ada demam gitu. Nah kalau misalnya dia akhirnya daya tahan tubuhnya agak ngedrop, maka di hari keempat kelima muncullah gejala. Ya, ada demamnya, kemudian ada batuknya memberat. Nah, bedanya adalah dengan SARS yang pertama, kalau SARS-CoV-2 ini dia ada gejala pencernaannya, jadi dengan diare, mual gitu. Jadi kadang orang malah mengiranya ini gejala tifoid. Nah, kan ada demamnya, ada gejala mualnya, ada diarenya. Wah, tifoid nih, ternyata COVID-19 ini juga gejalanya seperti itu. Tadi kan dia persilangan antara, bukan persilangan, dia mirip dengan MERS-CoV, mirip dengan SARS-CoV-1. Kalau MERS-CoV itu dia gejalanya ke saluran pencernaan, SARS-CoV-1 itu ke saluran pernafasan, yang SARS-CoV itu dua-duanya. Iya, ini kombinasi dari gitu ya. dua-duanya. Itu jadi gejalanya itu mulai dari batuk, pilek, ada demam, gangguan nafasnya memberat gitu. Apalagi pada orang-orang yang sebelumnya sudah sakit nih Mbak Isya, misalnya ada gangguan jantung, ada gangguan misalnya ada TBC-nya, perokok lama, atau gangguan asma, atau dia ada gangguan sistem imun, itu jadi cepat sekali perburukannya. Nanti dulu nih Dokter Silvi. Jadi sekarang kan kondisinya harga masker itu membumbung tinggi. Kalau mendengar penjelasan dari Dokter Silvi dan informasi di sosial media yang luar biasa, sampai lumayan parno juga itu, kayak pengen pakai masker itu terus kemanapun gitu, dalam kegiatan manapun, karena ya lebih aman aja gitu rasanya. Tapi betul nggak sih pakai masker itu bisa mencegah penularan, atau kita harus seperti apa? Tapi dijawabnya nanti, kami akan lanjutkan. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Jendela Dunia.